Melihat dan mengamati bakteri dalam keadaan hidup sangat sulit, maka dikembangkan suatu teknik pewarnaan bakteri sehingga sel dapat terlihat jelas dan mudah diamati. Berikut ini merupakan manfaat dan tujuan dari pewarnaan. 1. Untuk mempermudah pengamatan bakteri dengan menggunakan mikroskop. 2. Memperjelas ukuran dan bentuk bakteri. 3. Melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola. 4. Menghasilkan sifat-sifat fisik dan kimia yang khas dari bakteri dengan zat warna. Pada umumnya, zat warna adalah senyawa kimia berupa garam-garam yang salah satu ionnya berwarna. Garam terdiri dari ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif. Senyawa-senyawa kimia ini dapat digunakan untuk membedakan bakteri karena reaksinya dengan sel bakteri akan memberikan hasil yang berbeda. Perbedaan inilah yang dapat digunakan sebagai dasar pada pewarnaan bakteri. Sel-sel bakteri mempunyai muatan yang agak negatif bila pH lingkungan mendekati netral. Muatan negatif dari sel bakteri ini akan bergabung dengan muatan positif dari ion zat warna, misalnya pewarna metil biru, sehingga sel tersebut akan berwarna. Perbedaan muatan inilah yang menyebabkan terjadinya ikatan atau gabungan antara zat warna dengan sel bakteri. Zat warna dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Zat warna asam. Zat warna asam merupakan zat warna di mana warna terdapat pada ion bermuatan negatif dari zat warna. Zat warna asam pada umumnya mempunyai sifat dapat bersenyawa lebih cepat dengan bagian-bagian sitoplasma sel. Contoh zat warna asam adalah natrium eosinat, eosin, fusin, asid fusin, congo-red, dan lain-lain. 2. Zat warna basa. Zat warna basa merupakan zat warna di mana warna terletak pada muatan positif dari zat warna. Zat warna basa mudah bereaksi dengan bagian-bagian inti sel. Contoh zat warna basa adalah metil biru, safranin, netral red, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan. 1. Fiksasi. Fiksasi perlu dilakukan sebelum pewarnaan bakteri karena berguna untuk melekatkan sel bakteri pada gelas objek, membunuh bakteri karena sel-sel yang mati lebih mudah diwarnai, melepaskan granular atau butiran protein menjadi gugus-gugus reaktif atau NH3+ yang akan bereaksi dengan gugus OH dari zat warna. Fiksasi dapat dilakukan secara fisik dengan pemanasan atau freeze drying atau dapat juga dengan menggunakan bahan kimia seperti sabun, fenol, dan formalin. Cara fiksasi yang paling sering digunakan dalam pewarnaan bakteri adalah dengan membuat lapisan suspense bakteri di atas gelas objek kemudian dikering anginkan dan dilewatkan beberapa kali di atas nyala api. Yang kedua yaitu peluntur zat warna. Peluntur zat warna adalah suatu senyawa yang menghilangkan warna dari sel yang telah diwarnai. Peluntur zat warna berguna untuk menghasilkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Pada umumnya, sel-sel yang mudah diwarnai akan lebih mudah pula dilunturkan warnanya, sedangkan sel-sel yang sukar diwarnai akan lebih sukar dilunturkan warnanya. Adanya variasi di dalam kecepatan dekolorisasi atau pelunturan inilah yang digunakan untuk membedakan bermacam-macam jenis bakteri di dalam pewarnaan gram atau pewarnaan bertingkat diferensial lainnya. Beberapa macam zat peluntur warna antara lain. Yang pertama yaitu peluntur zat warna asam, HNO3, HCl, H2SO4, dan campuran asam-asam tersebut dengan alkohol. Yang kedua yaitu peluntur zat warna basa, KUH, NaOH, sabun, dan garam-garam basa. Yang ketiga yaitu peluntur zat warna yang lemah, yaitu ada alkohol, air, minyak cengkeh, aseton, dan gliserin. Yang keempat yaitu garam-garam logam berat, AgNO3, CuSO4, dan lain-lain. Yang kelima garam-garam logam ringan, ada Na2SO4, MgSO4. Yang ketiga yaitu substrat. Zat warna asam atau basa dapat bereaksi dengan senyawa-senyawa tertentu. Oleh karena itu, senyawa-senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat akan mempengaruhi pewarnaan. Berdasarkan jenis zat warna yang dapat diserap oleh sel, maka dapat dibedakan 3 macam sel, yaitu asidofil, basofil, dan sudanofil. Yang keempat yaitu intensifikasi pewarnaan. Zat warna dapat diintensifikasikan dengan cara menambahkan murdan, yaitu suatu zat kimia yang dapat menyebabkan sel-sel bakteri dapat diwarnai lebih intensif karena zat warna terikat lebih kuat pada jaringan sel. Murdan terbagi menjadi 2 macam, yaitu murdan asam dan murdan basa. Murdan asam adalah murdan yang bereaksi dengan zat-zat warna basa, misalnya asam tanin dan asam pikrat. Murdan basa adalah murdan yang bereaksi dengan anion zat warna asam, seperti FeSO4, kalium antimonium tartrat, dan asetil pyridinium klorida. Yang kelima yaitu zat warna penutup atau zat warna lawan. Zat warna lawan adalah suatu zat warna basa yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula yang digunakan. Guna dari zat warna lawan ini adalah untuk memberikan warna pada sel yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula.
Bakteri-bakteri yang tidak segera dilunturkan warnanya oleh zat warna lawan ini akan mempertahankan warna dari zat warna mula-mula. Sedangkan bakteri-bakteri yang segera dilunturkan atau dihilangkan warnanya akan mengambil warna dari zat. A. Pewarnaan negatif. Tidak langsung. Pewarnaan negatif merupakan salah satu teknik pewarnaan di mana sel bakteri yang tidak diwarnai tetapi yang diwarnai adalah latar belakangnya. Cara tidak langsung ini memiliki keuntungan dibanding cara langsung, yaitu menghasilkan padanan sel bakteri yang lebih tepat sehingga akan memberikan gambar yang lebih jelas mengenai ukuran dan bentuk sel bakteri. Zat warna yang digunakan pada teknik adalah zat warna asam, contohnya eosin yang biasanya digunakan dalam bentuk garam natrium eosin. Natrium eosinat akan mengionisasi menjadi ion Na+ dan eosin negatif. Dengan kekuatan warnanya pada eosinat yang bermuatan negatif, dasar lain yang dapat digunakan adalah nigrosin. B. Pewarnaan positif. Pewarnaan positif adalah teknik pewarnaan di mana yang diwarnai adalah sel bakterinya. Pewarnaan positif terbagi menjadi satu. Pewarnaan tunggal atau pewarnaan sederhana adalah salah satu cara pewarnaan yang hanya menggunakan satu macam zat warna. Pewarnaan sederhana berdasarkan pada kenyataan bahwa sel bakteri berbeda secara kimia dengan lingkungan atau sekelilingnya sehingga dapat diwarnai untuk menghasilkan kontras yang baik. Zat warna yang digunakan adalah methyl blue, gentian violet atau kristal violet, carbolfusin. Walaupun ketiga zat warna ini termasuk ke dalam zat warna basah, tetapi kecepatan dan tingkat pewarnaan sel dari zat warna ini berbeda-beda. Methyl biru akan bereaksi dengan permuatan negatif dari sel dengan kecepatan yang paling lambat, membutuhkan waktu 3-60 detik untuk mewarnai bakteri. 2. Pewarnaan bertingkat. Masing-masing mikroba memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya secara fisik dan kimia, sehingga zat warna tertentu dapat bereaksi untuk berbeda-beda untuk masing-masing mikroba. Hal ini merupakan prinsip dasar dari pewarnaan bertingkat. Oleh karena itu, pewarnaan bertingkat dapat digunakan untuk membedakan berbagai jenis bakteri. Pewarnaan bertingkat digolongkan menjadi A. Pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan salah satu teknik pewarnaan bertingkat yang dapat membedakan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pewarnaan gram bermula-mula berkembangkan oleh ahli histologi bernama Christian Gram 1884 yang kemudian disempurnakan oleh ahli-ahli lain. Pewarnaan gram membutuhkan 4 macam larutan yang berbeda, yaitu zat warna dasar murdan, zat warna penutup atau zat warna lawan, dan zat peluntur warna. Berikut ini adalah tahap-tahap pewarnaan gram. 1. Pewarnaan sel menggunakan zat warna dasar kristal violet. 2. Pemberian modran pada sel yang telah diwarnai misalnya dengan larutan iod. 3. Pencucian dengan zat pelarut dekolorasi yaitu dengan alkohol. 4. Pemberian zat warna penutup. Zat warna lawan yaitu safranin. Sel-sel bakteri yang bersifat gram positif adalah bakteri yang mengikat zat warna dasar dengan kuat sehingga tidak dapat dilunturkan oleh zat peluntur dan tidak dapat diwarnai lagi oleh zat warna lawan. Pada pengamatan mikroskopik, sel-sel bakteri gram positif tampak berwarna biru ungu violet. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan pewarnaan gram. 1. Perubahan keasaman. Bila pH turun, kemungkinan besar bakteri gram positif dapat berubah menjadi gram negatif. Sebaliknya, bila pH naik, ada kemungkinan bakteri gram negatif dapat berubah menjadi gram positif. 2. Penyimpanan cara pewarnaan. Misalnya pencucian yang terlalu lama dengan alkohol dapat menyebabkan bakteri-bakteri gram positif memberikan hasil seperti gram negatif. 3. Komposisi medium. Bakteri gram positif yang lemah bila terlalu lama ditumbuhkan dalam medium yang mengandung bahan yang mudah mengalami fermentasi dapat berubah menjadi gram negatif. 4. Umur bakteri-bakteri positif telah terlalu tua atau kekurangan makanan dapat berubah menjadi gram negatif. 5. Perlakuan khusus. Bakteri-bakteri gram positif yang bagian-bagian selnya terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Melarutkan dalam air panas, eter, atau larutan ribonuklease dapat berubah menjadi gram negatif. Bakteri-bakteri gram negatif bila ditambah dengan larutan pekat DNA dapat berubah menjadi gram positif, contohnya E. coli. B. Pewarnaan tahap asam. Pewarnaan tahan asam merupakan pewarnaan bertingkat yang mengukur ketahanan dari sel yang telah diwarnai terhadap dekolorasi oleh asam. Sifat bahan asam dari mycobacteria dan actinomyces tertentu disebabkan karena kadar lemaknya yang tinggi. Pewarnaan dari bakteri ini membutuhkan pemanasan dengan zat warna yang afintasnya kuat terhadap sel-sel bakteri tersebut. Setelah diberi zat warna, sel tersebut akan suka dilarutkan warnanya.
Yang termasuk dalam pewarnaan struktural ialah yang pertama yaitu pewarnaan spora. Ada dua genus bakteri yang dapat membentuk endospora, yaitu genus Bacillus dan genus Clostridium. Struktur spora yang terbentuk di dalam tubuh vegetatif bakteri disebut sebagai endospora atau endo dalam spora-spora, yaitu spora yang terbentuk di dalam tubuh. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa endospora merupakan sel yang mengalami dehidrasi dengan dinding yang mengalami penebalan serta memiliki beberapa lapisan tambahan. Menurut Pelsar 1986, bakteri yang dapat membentuk endospor ini dapat hidup dan mengalami tahapan-tahapan pertumbuhan sampai beberapa generasi, dan spora terbentuk melalui sintetis protoplasma baru di dalam sitoplasma sel vegetatifnya. Menurut Fogg dan Weller 1988, dalam pengamatan spora bakteri diperlukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding tebal spora. Contoh dari pewarnaan yang dimaksudkan tersebut adalah dengan penggunaan larutan hijau malakit 5%, dan untuk memperjelas pengamatan, sel vegetatif juga diwarnai dengan larutan safranin 0,5%, sehingga sel vegetatif ini berwarna merah. Sedangkan spora berwarna hijau, namun ada juga zat warna khusus untuk mewarnai spora, dan di dalam proses pewarnaan yang melibatkan proses pemanasan, yaitu spora dipanaskan bersamaan dengan zat warna tersebut sehingga memudahkan zat warna tersebut untuk meresap ke dalam dinding pelindung spora bakteri. Beberapa zat warna yang telah disebutkan di atas dapat mewarnai spora bakteri, tidak lepas dari sifat kimiawi dinding spora itu sendiri. Semua spora bakteri mengandung asam duplikolinat, yang mana substansi ini tidak dapat ditemui pada sel vegetatif bakteri, atau dapat dikatakan senyawa ini khas dimiliki oleh spora. Dalam proses pewarnaan, sifat senyawa inilah asam duplikolinat yang kemudian dimanfaatkan untuk diwarnai menggunakan pewarna tertentu. Dalam hal ini, larutan hijau malakit, sedangkan menurut Pelsar 1986, selain substansi di atas, dalam spora bakteri juga terdapat kompleks Ca2+, dan asam dipikolinan, peptidoglikan. Terdapat beberapa metode pewarnaan spora bakteri, diantaranya yaitu metode Schaefer-Fulton dan metode Dorner. Pada metode Schaefer-Fulton, pewarnaan yang digunakan adalah hijau malakit dan safranin. Sedangkan pada metode Dorner, pewarna yang digunakan adalah karbol, fusin, dan dipanaskan, dan negrosin. Pewarnaan kapsul. Beberapa jenis bakteri mengeluarkan bahan-bahan yang amat berlendir dan lengket pada permukaan selnya dan melengkungi dinding sel. Bila bahan berlendir tersebut tampak dan sebagai suatu bentuk yang pasti, bundar ataupun lonjong, maka disebut kapsul. Tetapi bila bentuknya tidak teratur dan kurang menempel dengan erat, pada sel bakteri disebut selaput lendir. Kapsul dan lendir tidaklah esensial bagi kehidupan sel, tapi dapat berfungsi sebagai makanan cadangan, perlindungan terhadap fagositosis baik dalam tubuh inang maupun di alam bebas, atau perlindungan terhadap dehidrasi. Kemampuan menghasilkan kapsul merupakan sifat genetis. Ukuran kapsul berbeda-beda menurut jenis bakterinya dan juga dapat berbeda di antara jalur-jalur yang berlainan dalam satu spesies. Pada beberapa jenis bakteri, adanya kapsul sebagai petunjuk virulensi. Semua kapsul bakteri tampaknya dapat larut dalam air. Komposisi kimiawi kapsul ada yang berupa glukosa, polimer gula amino, polipeptida atau kompleks polisakarida, dan glikoprotein. Pewarnaan kapsul tidak dapat dilakukan sebagaimana melakukan pewarnaan sederhana. Pewarnaan kapsul dilakukan dengan menggabungkan prosedur dari pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif. Masalahnya adalah ketika kita memanaskan preparat dengan suhu yang sangat tinggi, kapsul akan hancur. Sedangkan apabila kita tidak melakukan pemanasan pada preparat, bakteri akan tidak dapat menempel dengan erat dan dapat hilang karena kita mencuci preparat. Pewarnaan kapsul menggunakan pewarna kristal violet dan sebagai pelunturnya adalah koper sulfat. Kristal violet memberikan warna ungu gelap terhadap sel bakteri dan kapsul. Namun, kapsul bersifat non-ionis sehingga pewarna utama tidak dapat meresap dengan kuat pada kapsul bakteri. Koper sulfat bertindak sebagai peluncur sekaligus counter stain sehingga mengubah warna yang sebelumnya ungu gelap menjadi biru muda ataupun pink. Maka dari itu, pada pewarnaan kapsul akan transparan sedangkan sel bakteri dan latar belakangnya akan berubah menjadi biru muda ataupun pink. Pewarnaan granula.
Ada beberapa metode pewarnaan granula, di antaranya adalah Laufer, Albert, dan Neisser. Dari ketiga metode tersebut, metode yang sering digunakan adalah metode Neisser. Sedangkan metode Albert dan Laufer kurang populer karena tidak diajarkan pada praktikum mikrobiologi. Tetapi pewarnaan metode Albert sering dibahas pada buku-buku terbitan WHO. Granula metakromatik disebut juga granula volutin. Granula metakromatik tidak hanya ditemukan pada Corynebacterium di bakteri, tetapi juga di beberapa bakteri selain bakteri tersebut fungi, algae, dan protozoa. Granula metakromatik mengandung polifosfat, asam ribonukleat, dan protein. Granula metakromatik sangat mungkin mempunyai fungsi sebagai sumber cadangan energi. Metode Neisser menggunakan pewarna Neisser A, Neisser B, dan Neisser C. Neisser A mengandung biru metilen, alkohol 96%, asam pekat, dan aqueous. Neisser B mengandung kristal violet, alkohol 96%, dan aqueous, sedangkan Neisser C mengandung chrysoidin dan aqueous. Pada metode Neisser, granula bakteri berwarna biru gelap atau biru hitam, warna dari Neisser A ditambah Neisser B, sedangkan stiproplasma bakteri berwarna kuning kecoklatan atau warna dari Neisser C. Pewarnaan flagela. Flagel merupakan salah satu alat gerak bakteri. Flagel mengakibatkan bakteri dapat bergerak berputar. Penyusun flagel adalah subunit protein yang disebut flagellin, yang mempunyai berat molekul rendah. Berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, bakteri dibedakan menjadi monotrik, lopotrik, amfitrik, peritrik, dan atrik. Prinsip pewarnaan flagela adalah membuat organel tersebut dapat dilihat dengan cara melapisinya dengan mordan dalam jumlah yang cukup. Dua metode pewarnaan flagela yaitu metode Gray dan metode Leifson. Metode Gray digunakan untuk mendapat hasil yang lebih baik dan mengena, walaupun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan yang khusus. Pada pewarnaan flagela, larutan kristal violet bertindak sebagai pewarna utama, sedangkan asam tanik dan aluminium kalium sulfat bertindak sebagai mordan. Kristal violet akan membentuk endapan di sekitar flagel, sehingga meningkatkan ukuran nyata flagel.